apa kabar hari ini? Kami kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Selvia Nusyuduri. Baik pemirsa, kita masuk ke informasi pertama hari ini. Pelantikan pengurus Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI dan Klub HMI Wati atau Kohati Komisariat Sekawan Cabang Langsa yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 di Auditorium Universitas Samudra. Baik Riza, bagaimana terlaksananya acara pelantikan pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Langsa? Terima kasih kepada Selvia dan selamat siang pemirsa. Saat ini saya berada di Auditorium Universitas Samudra Langsa, tempat berlangsungnya acara pelantikan pengurus Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI dan Korps HMI Wati atau Kohati Komisariat Sekawasan Cabang Langsa. Acara pelantikan ini dihadiri oleh kader-kader HMI dan Kohati dari berbagai komisariat dengan mengusung tema kolaborasi insan cita HMI Komisariat Sekawasan Cabang Langsa untuk mewujudkan Islam rahmatan lil alamin. Baiklah, di sini saya akan mewawancarai salah satu pengurus HMI Cabang Langsa, yaitu Abangda Imam Maulidah. Baik Bang, di sini saya akan sedikit bertanya tentang acara pelantikan yang terlaksana siang tadi. Saya ingin bertanya, apa sih tujuan utama dari pelantikan bagi organisasi dan mahasiswa di Langsa? Baik, terima kasih. Nah, yang pertama tujuan pelantikan itu karena memang udah ketentuan dasar dari anggaran dasar rumah tangga. Karena seharusnya pelantikan itu diadakan setahun sekali, karena kan masa kepengurusan itu dia ini setahun sekali untuk komisariat. Maka setelah diadakan yang namanya rapat anggota komisariat untuk membentuk kepengurusan baru, maka diperlukanlah namanya tadi pelantikan agar mereka bisa dikeluarkan SK dan bisa menjalankan program kerja yang akan dilaksanakan ke depannya. Cuman itu aja jawabannya ya Bang? Ya. Oke. Kan di saat pelantikan ini ada temanya ya Bang, yaitu temanya itu kolaborasi insan cita HMI Komisariat Sekawasan Cabang Langsa untuk mewujudkan Islam rahmatan lil alamin. Kenapa dalam pelantikan ini tema tersebut yang dipilih? Kalau untuk tema sendiri mungkin secara umum kan HMI itu adalah lembaga yang menghimpun mahasiswa Islam, terutama di kampus Universitas Samudra. Kenapa ditaruh Islam rahmatan lil alamin? Harapannya mahasiswa-mahasiswa Islam yang ada di Unsam ini mampu mengayomi kawan-kawan yang belum bergabung di HMI. Jadi ada mungkin kegiatan-kegiatan positif atau kegiatan yang bertentangan dengan syariat seperti yang kita rasakan di Aceh. Mungkin seperti itu, lebih ke mengawal kebijakan syariat tadi. Berarti tidak boleh pacaran gitu ya Bang? Harusnya seperti itu. Tetapi terjadi. Tapi mungkin ada beberapa yang di luar dari pengawasan, maka terjadilah hal-hal seperti yang tidak diinginkan. Makanya diangkatlah tema seperti itu agar HMI tadi bersinergi dan bekerja untuk mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. Di sini saya ingin bertanya juga Bang, apa sih harapan pengurus terkait implementasi tema tersebut dalam program kerja ke depannya? Kalau untuk implementasi sendiri mungkin yang terutama itu ada sistem controlling, terutama di mahasiswa Islamnya sendiri. Kalaulah memang dia tidak mahasiswa Islam, tidak apa-apa karena rahmatan lil alamin itu secara garis besar terbuka untuk seluruh makhluk atau manusia yang ada di muka bumi. Jadi nggak harus Islam aja. Walaupun impact dari kegiatan HMI itu rahmatan lil alamin khusus untuk orang Islam, namun akibatnya atau feedbacknya itu bisa dirasakan oleh manusia atau masyarakat khalayak ramai seperti itu. Oh, berarti HMI ini bukan untuk orang Islam aja, tetapi untuk umum ya Bang? Kalau untuk bergabung harus Islam. Harus Islam. Cuman kegiatan yang dilakukan harus berefek ke masyarakat secara umum. Dan juga saya ingin bertanya Bang, sebenarnya dalam acara pelantikan tersebut siapa saja sih tokoh atau pejabat yang hadir dan memberikan sambutan dalam pelantikan tersebut? Kalau untuk tokoh dan pejabat yang hadir itu sesuai dengan rondon di undangan, ada yang namanya majelis daerah atau kahmi, itu dari alumni HMI sendiri. Itu disebut dengan presidium, mereka mewakili untuk memberi sambutan yang pertama.
Kemudian yang kedua ada Ketua Umum HMI Cabang Langsa sendiri, Ketum Abdi Maulana juga memberikan kata sambutan, dan perwakilan dari kampus Universitas Samudra harusnya rektor yang mengisi sambutan. Cuman karena rektor mungkin berhalangan hadir, sehingga tadi diwakilkan oleh Kepala Biro AKPK atau Kepala Biro Kemahasiswaan, yaitu Pak Julpan. Di acara pelantikan ini ya Bang, kan saya sudah melihat juga kan di acara tersebut. Saya ingin bertanya, siapa saja yang dilantik sebagai pengurus HMI dan Kohati Komisariat Kawasan Cabang Langsa pada periode tahun ini? Kalau untuk yang dilantik hari ini, karena HMI itu dilantiknya secara bersama atau pelantikan akbar, ada 6 komisariat yang dilantik tadi, yaitu diantaranya ada dari kampus Unsam dan kampus IAIN Langsa. Dan dari Unsam sendiri itu ada komisariat dari Fakultas FKIP, kemudian komisariat Fakultas Teknik, kemudian komisariat Fakultas Hukum, dan yang dari IAIN Langsa itu ada komisariat Fakultas Tarbiyah, kemudian Fakultas Syariah, dan Fakultas FEBI atau Ekonomi Bisnis Islam. Oh, berarti secara umum acaranya dilaksanakan di Multiguna Unsam. Alhamdulillah hari ini Unsam pun mau memfasilitasi, karena yang dirasa pun kegiatannya positif, bisa membangkitkan juga semangat kawan-kawan untuk ber-HMI atau berlembaga. Di sini saya ingin bertanya, apa sih Bang tantangan utama yang dihadapi oleh HMI dan Kohati di lingkungan kampus saat ini? Tantangan ya. Pastinya ada dong, setiap organisasi tantangan di kampusnya apa saja? Kalau berbicara tantangan, mungkin hari ini sama-sama kita pahami bahwa banyak kalangan dari mahasiswa atau mahasiswi sekarang yang lebih dikenal dengan generasi Z atau Gen Z. Ya. Dan kebetulan saya pun hari ini masih tergolong sebagai Gen Z. Ya. Mungkin itu salah satu tantangan yang agak susah mungkin kalau dibilang, karena untuk mengajak atau merangkul mereka itu sangat sulit, karena kan mereka lebih aktif di media sosial, jadi agak kurang seperti literasi, habis itu cara berpikir kritis terhadap kebijakan pemerintahan atau kampus dan hal-hal lain. Mungkin di situ menjadi tantangan tersendiri bagi kami, terutama di pengurus cabang, karena bagaimana cara merangkul mereka agar tidak sakit hati dan kemudian agar tidak terkesan memaksa. Itu yang sekarang masih kami upayakan, agar mereka pun mau bergabung tapi dengan tidak ada paksaan. Seperti itu. Lebih bagus yang seperti itu ya Bang. Ya. Ini pertanyaan terakhir Bang. Ya. Apa sih pesan dari sekretaris HMI kita ini kepada seluruh mahasiswa dan untuk anggota HMI di Langsa? Kalau pesan dan pesan mungkin banyak yang ingin disampaikan, cuman pada kesempatan ini karena kita melihat kondisi pemerintahan baik di nasional, lokal, dan kehidupan di sekitar kampus pun, mungkin kita sebagai, atau saya sebagai kader HMI dan mungkin untuk kawan-kawan lain yang belum ber-HMI, ayolah sama-sama kita merubah peradaban, karena kan yang dikenal itu mahasiswa adalah agent of control atau sama dengan agen perubahan juga. Makanya kalau bukan kita yang merubah, siapa lagi? Maka dari itu pesan yang bisa saya sampaikan hanya itu, kalau bukan kita yang merubah, siapa lagi? Karena tidak mungkin kita tidak mengikuti zaman gitu. Jadi harus kita yang berubah mengikuti zaman dan bisa dimanfaatkan sepositif mungkin dan sebaik mungkin lah. Itu kira-kira. Hanya itu saja pesannya. Ya. Baiklah, terima kasih kepada Abangda Imam Maulida atas pertanyaan dan atas jawaban yang telah diberikan kepada kami. Baiklah, hanya itu saja yang dapat kami berikan. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.